Oh iya bener-bener bener udah. Mulai nih. Ya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang biokimia biomolekul asam nukleat. Sebelumnya, kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah biokimia Apoteker Surya Amal MKes, beserta teman-teman yang kami banggakan. Bentar deh, nak. Ulang, nak. Kok sulitnya nggak jalan sih? Nggak apa-apa, nanti aku ini apa sih, eh, potong-potong, nanti aku edit. Coba bentar. Ini set satu, set dua, baru jalan. Ayo ulang-ulang. Ya udah, langsung ke slide 2. Gimana ya? Gimana sih? Di sini saya Oh, di sini kami beranggotakan eh, Anita dan Ernest Rahmawati. Next. Adapun garis besar yang akan kami presentasikan adalah pengertian, struktur dasar, bagian-bagian, manfaat klinis, analisis kualitatif, dan analisis kuantitatif. yang pertama akan dibacakan sama aku kena. Oh, untuk materi yang pertama, untuk materi. Untuk bagian yang pertama akan dibacakan oleh Anita. Yang pertama ada pengertian. Asam nukleat merupakan polimer besar dengan ukuran yang bervariasi antara 25.000 per 1 juta sampai dengan 1 miliar. Asam nukleat baik DNA maupun RNA tersusun dari monomer nukleotida. Nukleotida tersusun dari gugus fosfat, basa nitrogen, dan gula pentosa. Basa nitrogen berasal dari kelompok purin dan pirimidin. Purin utama asam nukleat adalah adenin dan guanin, sedangkan pirimidinnya adalah sitosin, timin, dan urasil. Yang kedua ada struktur dasar asam nukleat. Struktur DNA berupa dua rantai polinukleotida yang berbentuk seperti tangga berpilin. Dikutip dari DNA barcode, setiap anak tangga ini terdiri atas pasangan basa adenin, guanin, sitosin, dan timin. Adenin selalu berpasangan dengan timin, sitosin selalu berpasangan dengan guanin. Kemudian bagian-bagian asam nukleat. Pada DNA, molekulnya terbentuk dari dua untai polinukleotida atau biasa disebut dengan istilah untai ganda atau double helix. Setiap nukleotida dari DNA mengandung tiga komponen penting, yaitu basa heterosiklik, purin, dan pirimidin, di mana purin tersusun dari basa nitrogen, adenin, dan guanin, sedangkan pirimidin tersusun dari basa nitrogen, timin, dan sitosin. Pada RNA, asam ribosanukleat adalah asam nukleat yang tersusun dari molekul yang merupakan hasil instruksi DNA yang disintesis melalui mekanisme transkripsi DNA, untuk selanjutnya ditransfer keluar dari inti sel masuk ke dalam sitoplasma. Yang keempat yaitu manfaat klinis.
Nggak maju. Molekul ini ditemukan melimpah di semua makhluk hidup. Mereka berfungsi untuk membuat, menjadikan, dan menyimpan informasi genetik di setiap sel hidup dari setiap bentuk kehidupan di bumi. Selain itu, mereka juga mengirimkan dan mengekspresikan informasi tersebut baik dalam operasi internal sel hingga meneruskannya ke generasi selanjutnya. Informasi disandi dan disampaikan melalui urutan asam nukleat. Urutan spesifik dalam pasangan basa DNA yang membawa informasi genetik ini disebut gen. Melalui RNA, urutan pasangan basa menghasilkan asam amino dan selanjutnya protein yang menentukan kerangka dan menjadi bagian dari bagian besar proses kimiawi dalam tubuh makhluk hidup. Penyakit yang ditimbulkan akibat kerusakan DNA. Kerusakan DNA adalah salah satu penyebab yang dapat membuat sel normal bertumbuh menjadi sel kanker. Hal ini dikarenakan DNA yang rusak dapat menyebabkan mutasi di gen vital yang mengontrol pembelahan sel sampai terjadi pembelahan sel yang tidak terkendali dan memicu pertumbuhan sel kanker. Pengobatan pada penyakit kanker. Kemoterapi merupakan aspek penting dalam pengobatan kanker. Berdasarkan mekanisme kerjanya, obat kemoterapi dapat dibedakan menjadi alkylating agent, antibiotik, antimetabolit, mitotik spindle, atau antimikrotubuler, topoisomerase inhibitor, cytoprotective agent, dan obat yang lain yang tidak masuk dalam golongan tersebut. Agen kemoterapi tidak dapat membedakan sel ganas dan sel normal, sehingga dapat menimbulkan efek toksik pada sel normal. Toksisitas terhadap jantung, paru, hematologi, sumsum tulang, dan gastrointestinal lazim terjadi. Yang selanjutnya ada analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dengan metode gel elektroforesis, staining, sequencing, hibridisasi, dan sentrifugasi. Metode tersebut pada prinsipnya adalah untuk menganalisis urutan dan mengidentifikasi DNA atau RNA yang menjadi sampel. Yang selanjutnya yaitu analisis kuantitatif, yaitu mengukur kadar atau konsentrasi molekul asam nukleat dengan metode blotting, yaitu Northern dan Southern blotting dan metode spektrofotometri. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sep. Terus siapa yang mana nih? Lihat. Wah, anjir. Nanti juga ada stop ini, stop record. Nanti langsung ada kok pilihannya di save apa enggak. Yang mana, nak?
Di more ada nggak? Itu doang yang atas pilihannya. Ah iya, nggak ada more. Itu yang aku kirim ke kamu. Eh, apa abis ini ya? Apa abis? Bener, coba aku tanyain April deh. Iya, coba. Tuh berhentiin recordnya katanya. Berhentiin recordnya terus simpen, cenah. Berhentiinnya di mana kata aku teh. Mm-mm. Dih, lupa cenah. Itu kamu coba kamu kasih Ih, foto foto yang tadi aku kirim. ih si April kesini dak. Asli. Ih, di Anita. Bukan di aku. Nih. Tuh kayak gini, Pril. Ya aku lupa tahu kalau ih, kan kata aku teh ini ya, kayaknya kan tadi ada more gitu ya. Nah di sini. Tapi kan ternyata nggak ada ini ya. Enggak, udah gitu doang pokoknya tampilannya. Tuh, gimana coba? Apa dikeluarin? Nanti recordnya ada tampilan simpan atau enggak gitu. Tinggal Nggak tahu juga. tinggal 1 menit lagi waktunya. Inggris dulu. Iya. Stop share apa Gimana pause? ya? Coba tanya. Coba ya. Ada Japin. Pause Itu apa ya? teman kamu tahu nggak nih? Enggak tahu sih. Di itu kalau pusar mah bukan ya. Kalau pause diberhentiin kan? Kalau stop share Oh iya ya. Itu yang remote control apa nih? remote control. Iya, Ini yang buat nerima semua partisipan gitu-gitu. buat nerima semua partisipan. Iya, Iya, di enak. tinggal satu Ya, lagi. record. Coba deh. Oh, ada juga. Ada, tapi Zoom aku nggak bisa. Itu deh. Tapi nggak bisa di ini. Baru pulang banget. Ini ada pause recording, ada stop recording. Stop apa ya? Coba Coba deh. stop ya. Nyambung nggak? Coba